Semangat pagi anak-anakku sekalian. Salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang perdagangan internasional. Minggu lalu kita sudah masuk pada alat pembayaran internasional. Jadi kalau ada perdagangan internasional, ada kegiatan jual beli internasional, berarti ada pembayarannya. Nah, apa saja alat pembayarannya? Ini dia. Minggu lalu sudah Mami jelaskan tentang letter of credit atau surat kredit atau LPC serta bagian-bagiannya. Nah, ini kita lanjutkan dengan alat pembayaran yang kedua. Jadi alat pembayaran yang pertama kemarin letter of credit atau surat kredit, di mana pembayaran yang dilakukan tanpa menunggu berita dari eksportir setelah dokumen-dokumen atau surat kredit barang sampai di tangan importir. Jadi Mami ulangi sekali lagi, LPC itu berarti setelah surat-surat atau dokumen barang sampai ke tangan importir, walaupun barangnya belum sampai, bahkan mungkin boleh saja belum berangkat barangnya dari negara lain, tetapi dokumennya sudah sampai kepada si importir, maka importir wajib langsung membayarkan kepada si eksportir lewat bank yang dihunjuk. Jadi ada bank yang mereka hunjuk, yang mereka percayakan untuk melakukan pembayaran perdagangan internasional mereka. Itulah letter of credit, bagian-bagiannya sudah ada kemarin. Yang kedua, advance payment atau cash payment. Cash, tunai. Pembayaran internasional dengan tunai. Nah, bagaimana itu? Mungkinkah? Boleh jadi. Pembayaran terlebih dahulu harga barang sebelum diterima. Jadi barangnya belum sampai, sudah dilakukan pembayaran. Istilahnya ini dibayar di muka. Yang sering kita sebut dengan transfer. Hal ini sangat berisiko. Ya, berisikolah. Kenapa? Kita kirimkan duluan uangnya, padahal sementara barangnya nggak tahu kita kapan sampai. Boleh jadi, udah sampai kok barangnya, ngapain lagi dikirim? Udah sampai ke uangnya, udah dibayar kok, ngapain lagi dikirim barangnya? Kan boleh jadi, kalau si eksportir tidak jujur. Hal ini sangat berisiko karena boleh jadi si eksportir tidak menepati kewajibannya, itulah tidak jujur. Jadi cara ini biasanya untuk orang-orang yang sudah saling kenal dan percaya. Ini merupakan kebalikan dari sistem COD di Indonesia. Kalau COD sampai barang sampai uang. Tapi kalau advance payment atau cash payment ini kita kirimkan, kita transfer dulu uangnya, baru barangnya dikirim. Nah, ini sangat berisiko. Lebih baik seperti ini, sistem COD. Sampai barangnya, baru kita lakukan pembayaran. Seandainya barangnya nggak sampai, ya udah, nggak ada risikonya, nggak usah kita bayar. Begitu dia. Yang ketiga, open account. Open, buka account, transaksi terbuka. Itu pembayaran dilakukan setelah barang sampai. Terbuka, sampai barangnya bayar. Ini Ibu di sini ada uang, ada barang, ada uang. Open account, open terbuka. Jadi ada barang kelihatan, lihat, oke, cocok, harga, warna, bentuk, oke, jadikan, bayar. Itulah open account. Yang berikut commercial bill of exchange atau BOE. Bukan 9 ini ya, ini buka kurung ini. BOE buka kurung wesel, jadi sama dengan wesel. Yaitu pembayaran yang dilakukan melalui surat perintah kepada bank. Siapa yang menulis? Penjual atau eksportir. Untuk membayarkan sejumlah uang kepada yang namanya tertera dalam wesel tersebut pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Pembayaran dilakukan melalui surat perintah kepada bank. Jadi si eksportir menuliskan di secari kertas nama importir, kemudian jumlah barangnya,
maaf, jumlah uangnya atas pembayaran sejumlah barang sekian dan jatuh temponya. Jadi begitu wesel tadi dibawa ke bank, oleh bank diambil dan langsung dilakukan pembayaran. Jadi kertas secari itu adalah perintah kepada pihak bank. Luar biasa ya anakku, kertas bisa memerintah pihak bank. Kertas bisa memerintah orang di bank untuk melakukan pembayaran. Terkadang mami aja yang merintah kau, dikerjakan ya anakku materi dengan tugasnya dalam satu PDF dikirim. Ada yang mengirim tugasnya aja. Padahal tugasnya cuma 3 baris. Nah, ini kertas bisa memerintah pihak bank. Itulah kekuatan dari magicnya kertas tadi. Itu namanya wesel. Jadi begitu sampai wesel tadi ke tangan si importir, maka si importir langsung pergi ke bank. Sampai di bank, dia menyerahkan itu supaya dilakukan pembayaran kepada si eksportir di luar negeri sana. Dipindahkan ke nomor rekeningnya. Oke, yang berikut collection atau koleksi. Itu pembayaran dengan menggunakan instruksi koleksi setelah dokumen surat-surat atau koleksi diterima, di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Pembayaran dengan menggunakan instruksi koleksi setelah dokumen surat-surat koleksi diterima, di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Sebenarnya hampir sama dengan wesel atau bill of exchange. Kita singkat billok. Ingat, tahu billok kan? Billok di mata. Hampir sama. Cuma kalau wesel di kertas tertulis. Kertas itulah memerintah pihak bank. Kalau ini berupa instruksi di dokumen itu. Berupa instruksi di dokumen barang tadi. Instruksi untuk apa? Instruksi untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Itu dia. Oke, itulah tentang alat pembayaran. Nah, kita mau masuk kepada neraca pembayaran. Tadi Mami bilang kalau ada perdagangan berarti ada pembayaran. Ada perdagangan internasional, ada pembayaran internasional. Nah, kalau begitu apa itu neraca perdagangan? Suatu ikhtisar yang mencatat ekspor impor, maaf, kurang impor di sini ya. Ekspor impor barang dan jasa dalam suatu negara dengan negara lain. Biasanya dalam 1 tahun. Mencatat ekspor impor barang dan jasa, silakan tambahkan di sini dan jasa. Dalam satu negara dengan negara lain, biasanya dalam 1 tahun. Karena terjadi perdagangan internasional, dicatat itu dalam buku, namanya neraca perdagangan, maka dilakukanlah pembayaran internasional. Pembayaran internasional itu dicatat dalam buku, namanya neraca pembayaran atau balance of payment. Jadi apa itu? Neraca pembayaran adalah suatu catatan, tetap catatan. Catatan tentang apa? Tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antar penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Jadi kalau neraca perdagangan itu mencatat barang dan jasanya, kalau neraca pembayaran itu mencatat transaksi ekonominya, berarti duitnya, transfer duitnya, atau moneternya. Yalah kalau udah dikirim barang tentu ada pembayaran, kira-kira demikian dia.
Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Apa sih tujuannya disusun neraca pembayaran ini? Pasti punya maksud tertentu. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Mengetahui peranan sektor eksternal, luar. Luar berarti peranan luar negeri terhadap kita. Peranan Indonesia terhadap Jepang. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik dalam negeri oleh bukan penduduk tersebut yang tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Jadi kira-kira begini maksudnya. Semakin besar permintaan luar negeri terhadap barang kita, berarti itu nilai ekspor kita semakin besar. Nah, kalau nilai ekspor kita semakin besar, berarti peranan sektor eksternal, yaitu luar negeri, itu sangat besar pengaruhnya terhadap produk domestik atau produk dalam negeri. Yang nanti pada ujungnya itu akan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian negara kita. Itu maksudnya. Itu artinya disusun neraca itu. Oh, dalam neraca itu kan ada dari Jepang, dari Australia, dari New Zealand. Kita lihatlah dari negara mana yang paling besar nilai ekspornya. Kelihatanlah di situ. Oh, berarti sektor eksternal kita ke Jepang itu jauh lebih menguntungkan daripada ke New Zealand misalnya. Ya silakan dijajaki lagi bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor itu lebih besar lagi. Gitu maksudnya loh. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Setelah dibuka neraca pembayaran, ekspor barang, ekspor kopi ke Malaysia, impor mobil dari Jepang, impor HP dari Cina, ekspor cabai ke Belanda. Nah, diketahuilah di sana apakah kita itu pengekspor atau pengimpor yang paling banyak. Celakanya kalau kita pengimpor yang banyak, pengimpor barang modal. Kalau pengimpor bahan baku masih lumayan, karena apa? Harganya murah. Tapi kalau pengimpor barang modal, astaga, itu sudah barang modal itu berarti harganya sudah mahal. Kita impor lagi, oh bayarnya lebih mahal lagi. Jadi dengan itu gambaran ada pada kita, apakah kita termasuk negara pengekspor atau pengimpor? Kalau mau dipilih, yang manakah lebih baik? Pengekspor atau pengimpor? Pengekspor dong. Kalau pengekspor berarti kita mendatangkan uang. Kalau pengimpor kita mengeluarkan uang. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan neraca pembayaran akan diketahui bagaimana ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Apakah kita, pertanian kita, atau sumber daya kita masih tetap sangat-sangat tergantung terhadap negara lain? Akan kelihatan di sana. Tahun semalam kita impor dari Jepang HP sekian, impor HP dari Cina sekian. Sementara jumlah yang kita ekspor hanya sedikit. Berarti HP dari Jepang, HP dari Cina, berarti kita masih tergantung kepada sumber produksi dari Cina. Berarti pengeluaran kita untuk melakukan pembayaran ke luar negeri khusus untuk HP masih besar. Kenapa? Kita masih tergantung pada luar negeri atas produk HP tadi. Oke. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Iya. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, akan dapat kita ketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Seberapa hutang kita, kan nggak selamanya pengiriman barang itu dilakukan dengan pembayaran cash.
ada Elpersi tadi, ada advance, ada koleksi. Lebih banyaknya itu yang nggak cash. Cash cuma satu tadi. Nah, di situ kita lihat gambarannya seberapa banyak hutang kita ke negara A, ke negara B, ke negara F, dan seterusnya. Dengan melihat neraca tadi. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran, ini akan bisa dilihat di neraca pembayaran. Jika terjadi surplus neraca pembayaran, tahu surplus aku? Surplus itu berarti saldo positif, uangnya berlebih. Kalau defisit itu kebalikannya, saldonya negatif, berarti hutang. Minus. Kalau surplus tadi duitnya lebih, berarti neracanya positif. Kalau defisit kebalikannya, neracanya minus alias hutang. Apabila terjadi surplus dalam neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar plus surplus tersebut dan sebaliknya. Iya, kalau boleh, yang manakah kita inginkan, surplus atau defisit? Surplus dong. Karena kalau defisit berarti kita punya utang. Punya utang berarti punya beban. 6. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Dengan melihat neraca pembayaran, itu bisa kita gunakan sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa yang berikutnya. Yang ke-6, dipergunakan sebagai sumber data, udah tadi. Yang ke-7, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Artinya dengan melihat neraca pembayaran, kita bisa menyusun statistik pendapatan kita. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional itu adalah nilai ekspor impor barang dan jasa. Iya, makanya perlu kita lihat neraca pembayaran kita. Bagaimana kita menyusun statistik dari pendapatan nasional kita. Statistik pendapatan nasional itu berarti nilai ekspor dan impor barang dan jasa dari setiap negara itu. Datanya, itu artinya data statistiknya. Oke, itulah fungsi mencatat neraca pembayaran. Nah, sekarang kita masuk pada devisa. Devisa itu uang. Devisa itu uang. Jadi, kalau kita melakukan ekspor ke luar negeri, berarti ada uang kita. Namanya uang dari ekspor. Jadi, semua penghasilan dari luar negeri itu, yang dari perdagangan internasional, itu namanya devisa. Jadi devisa itu adalah beberapa valuta asing atau emas. Kalau dibayar pakai emas. Valuta asing, palas, berarti macam-macam mata uang asing. Atau emas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan transaksi pembayaran dengan negeri lain yang diakui dan diterima oleh dunia internasional. Jadi itu uang yang kita gunakan, alat bayar yang kita gunakan untuk melakukan transaksi luar negeri. Tapi pada umumnya kalau perdagangan internasional transaksinya menggunakan dolar Amerika Serikat. Terkadang pada zaman dulu kala ketika tambang emas masih banyak, ada yang melakukan pembayaran dengan emas. Itulah devisa. Atau katanya, devisa adalah suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing atau barang tadi emas yang bisa digunakan untuk keperluan transaksi dagang dengan negara lain di mata internasional. Jadi nggak laku anakku rupiah. Yang laku di mata internasional adalah dolar. Jadi dolar uang masuk dan uang keluar yang kita bayarkan untuk mengimpor barang kita, itulah namanya devisa. Tapi pada umumnya kalau devisa itu untuk kita berarti hasil ekspor. Uang ekspor gitulah, hasil martiga-tiga. Nah, apa itu manfaat devisa? Untuk apa sih devisa tadi? Untuk apa sih macam-macam mata uang tadi? Mata uang asing luar negeri tadi, untuk membantu proses pengadaan atau penjualan barang dari dan ke luar negeri. 1. Membantu pembayaran utang luar negeri. 2. Yalah, bayar utang mana mau pakai rupiah mereka. Mana mau mereka kita bayar pakai ringgit, pakai dolar. Membiayai berbagai kegiatan perdagangan di luar negeri. 3. Membayar biaya dinas para pejabat ke luar negeri. 4. Atau mengakomodasikan atlet di luar negeri. 5.
Jadi semua kegiatan yang kita lakukan ke luar negeri itu menggunakan devisa atau macam-macam mata uang asing. Jadi nggak laku rupiah aku ya. Rupiahmu itu hanya laku Indonesia. Kalau kau pergi jalan-jalan ke Jepang, nggak laku uang rupiahmu tadi. Jadi uang rupiahmu harus tukar dulu dengan mata uang negara lain, baru lancar. Tapi kalau namanya dolar Amerika Serikat itu kemana-mana laku. Karena itu sudah disetujui sebagai alat pembayaran internasional. Fungsi devisa itu secara umum. Tuh apa sih devisa itu? Satu, sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Bukan perdagangan dalam negeri. Ingat ya, bukan perdagangan dalam negeri, tapi perdagangan internasional. Jadi dijadikan sebagai mata uang kedua untuk suatu negara saat melakukan perdagangan dengan negara lain. Jadi mata uang pertama kita apa? Rupiah. Mata uang kedua apa? Dolar. Kapan itu dipakai? Jika kita melakukan perdagangan dengan luar negeri. Yang kedua, alat pembiayaan hubungan internasional. Nah, kita kan selalu melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Seperti kegiatan diplomatik antar negara, perjalanan dinas ke negara lain, atau kegiatan luar negeri lainnya. Itu harus pakai uang internasional, yaitu devisa. Yang ketiga, alat pembayaran utang luar negeri. Tadi sudah disinggung juga di sini. Untuk mempercepat pembangunan atau membayar tagihan utang luar negeri. Karena itu devisa dapat dijadikan sebagai alat untuk membayar utang luar negeri. Membayar sinamut bisa pakai devisa? Bisa. Kalau salah satu, kalau cowoknya dari luar negeri. Kita minta aja bayarnya dengan devisa atau mata uang dolar. Supaya harganya mahal. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Devisa itu fungsinya juga sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi negara. Jadi kalau boleh Anda menabung, kita menabung menggunakan devisa atau mata uang dolar tadi. Kaya lah kita. Kenapa? Nilai dolar kan lebih tinggi dari nilai rupiah. Nah, kalau kita udah tahu apa itu manfaat devisa, tujuan devisa, sekarang sumber devisa dari mana saja? Ekspor barang dan jasa. Mengekspor ke luar negeri. Maka kita usahakan, kita sebagai negara agraris, tahu kan negara agraris? Negara pertanian, banyak hasil pertaniannya, kita eksporlah sebanyak-banyaknya barang dan jasa ke luar negeri. Dan kita usahakan supaya kualitas ekspor kita bergengsi di mata dunia. Sehingga permintaan ekspor tadi bisa lebih banyak lagi. Duitnya juga banyak. Yang kedua, imbalan atas jasa di luar negeri. Imbalan atas jasa di luar negeri. Ada tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri. Mereka kan gajian dari sana. Nah, sebagian gajinya kan dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Kan mengalir uang tadi ke Indonesia. Itu maksudnya di sini. Atau boleh dikatakan TKI, tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di sana mereka bekerja, digaji dengan dolar atau mata uang negara tersebut, kemudian kan dikirim ke Indonesia untuk mamaknya, untuk kakaknya, bapaknya dan sebagainya. Yang berikut pungutan biaya masuk. Begitu barang itu dari Jepang masuk ke Indonesia, begitu mobil keluar dari Jepang, bayar biaya keluar untuk Jepang. Sampai di perbatasan Indonesia, mau masuk ke Indonesia, bayar biaya masuk untuk Indonesia. Juga pakai devisa. Yang kelima, utang luar negeri. Ya, utang luar negeri itu ada utang luar negeri kepada kita, maka bayarnya pakai devisa. Terbalik ya, kita yang punya utang pada luar negeri. Oke, ini yang keenam, nanti gantinya. Itu hibah atau bantuan atau hadiah dari luar negeri juga pakai uang devisa. Hibah. Masih ingatnya hibah itu? Bancum, bantuan cuma-cuma. Artinya tidak perlu dibalas, tidak perlu dibayar. Itulah dia. Jadi sumber devisa ingat ada 6. Nanti ganti angkanya ya. Oke, sekarang pengaruh devisa, pengaruh cadangan devisa terhadap kurs. Jumlah palas yang dikantongi oleh pemerintah. Palas valuta asing atau devisa tadi yang dikantongi oleh pemerintah dan pihak swasta di dalam negeri ini disebutlah dengan cadangan devisa. Dikantongi berarti ada sekarang di tangan pemerintah atau tangan swasta. Cadangan devisa ini terdiri dari devisa resmi, ada devisa juga devisa nasional.
Devisa resmi itu adalah jumlah palas yang secara resmi menjadi milik bank sentral yang didapat dari pengurangan aktiva ke luar negeri brutonya. Sedangkan cadangan devisa nasional, jumlah palas yang berada dalam negeri itu sendiri. Jadi cadangan devisa resmi yaitu jumlah palas yang resmi menjadi milik bank sentral yang didapat dari pengurangan aktiva luar negeri bruto. Sedangkan devisa nasional adalah jumlah palas yang berada di dalam negeri itu sendiri. Nah, itulah tentang devisa tadi. Nah, anakku, kalau ada nanti yang belum jelas, silahkan kamu tanya, boleh lewat WA ya. Mami lebih senang kalau ada pertanyaannya. Atau boleh juga kamu lontarkan di Google Sheet-mu. Nih, saya nggak ngerti ini. Atau di grup. Mungkin pertanyaanmu di WA grup juga merupakan pertanyaan orang lain. Silahkan, nggak usah malu-malu. Manfaatkan kesempatan lagi muda untuk menggali ilmu. Apalagi ini kita hanya ceramah seperti ini. Tidak tatap muka. Pasti banyak yang terganjal di hatimu nggak mengerti. Silahkan ditanya anakku. Mami siap menerima segala pertanyaanmu. Jadi jangan dibuang-buang waktu ya. Oke? Jangan lupa ini ada tugas 3 biji. 1, jelaskan alat pembayaran tradisional. Yang kedua, tuliskan tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang ketiga, tuliskan fungsi devisa dan sumber devisa. Oke nakku, materi dengan tugas dikerjakan sekaligus dikirim dalam 1 PDF. Ingat, 1 PDF, bukan 2 PDF. Dikirim ke Google Sheet. Jangan ditunda-tunda nakku. Sampai hari ini ada yang belum mengirim mulai dari tugas pertama sampai tugas ke-6. Bahkan ada yang belum penilaian harian. Silahkan cepat-cepat dalam minggu ini. Karena pada awal Maret kita sudah menerima laporan bulanan. Oke nakku, selamat belajar and stay at home.